ya sampai 3 kayak gitu. Nah, orang lain. Padahal ya belum tentu seperti yang kita lihat sepintas di media sosial. Yang kedua yaitu ada yang ia rasakan yaitu tekanan dari remaja akhir menuju dewasa awal. Nah, tadi kan usia 25 sampai 30, biasanya di remaja akhir itu sampai di 25 gitu. Jadi ada perbedaan tugas perkembangan ya, yang tadinya di remaja akhir itu dia masih mencari jati diri, sedangkan di dewasa awal itu dia sudah dituntut untuk dikatakan quarter life. Jadi di fase-fase kritis itu ini memberikan suatu petuah ya. Kamu tidak perlu mengontrol pikiranmu, tapi hal yang pelan tersebut mengontrolmu. Bulat ya, yang bulat kayak otak ini bulat. Nah, tapi gini, maksudnya kita memang nggak bisa menentukan keinginan pikiran kita, tapi setidaknya itu kita bisa membiarkan pikiran kita itu bisa bernafas gitu loh. Kita bisa biarkan mereka bernafas untuk oke lah nanti pikiran ini yang bisa mengontrol kita gitu. Jadi nggak yang kita harus nunggu apa meminta ini ya apa sih kok otak ini kok bikinnya A tapi hati kok nggak sesuai kayak gitu. Nah itu sebaiknya tuh kita kita pasrahkan aja kayak gitu ya, kita pasrahkan aja. Tapi ya enggak bukan tawakal kayak gitu bukan ya, kita ikhtiarkan seperti itu ya. Kita tidak perlu tapi apa ya, mengegoiskan otak kita yang apa ya, merasuki diri kita kayak gitu. Jadi otak ini kan hanya sebagian kecil dari tubuh kita kayak gitu. Ya tentunya kita masih bisa ini ya, mengaktifkan keinginan hati dan otak yang bisa selaras kayak gitu. Nah, apakah kondisi-kondisi itu tadi tentunya kondisi itu tadi kan membuat stres ya, tapi apakah selalu berdampak buruk kayak gitu ya? Kondisi-kondisi yang membingungkan kayak gitu apakah berdampak buruk pada hidup kita kayak gitu. Nah, di sini dikatakan ada istilah eustress, di mana merupakan respon positif saat individu mengalami stres. Jadi stres itu ada dua. Stres yang mungkin ada kebingungan, tapi kita menanggapinya negatif kayak gitu. Tapi si eustress ini mengatakan bahwa kalau misalnya kita ditekan, tapi pasti ada hormon-hormon endorfin kita itu pasti akan bergerak gitu ya. Jadi bergerak untuk memanajemen stres yang baik, dapat menumbuhkan motivasi, energi, dan kesejahteraan diri untuk selalu berkembang. Jadi semakin kita tertekan, ada yang semakin tersudut ya akhirnya. Tapi ada juga orang yang semakin ditekan, dia akan meningkatkan endorfin untuk bisa memanajemen stresnya dengan yang tadinya ada orang-orang di sekelilingnya itu semakin sukses, ada yang dia loh anak ini kok usia sekian, usia 20 sudah punya tabungan berjuta kayak gitu. Oke, dari besok saya akan menyisihkan uang saya 1.000 dulu lah. Nanti besok lagi, oh kayaknya bisa nih saya menyisihkan uang 2.000. Nah, seperti itu. Jadi fase-fase krisis ini bisa juga dialami dan diterima dengan respon positif gitu. Nah, di sini ada gambar piano ya. Pak Ehsan ini juga memberikan petuah juga, hidup itu seperti piano, katanya kayak gitu. Ada kunci putih melambangkan kebahagiaan dan hitam menunjukkan kesedihan. Namun saat kamu menjalani perjalanan hidup, ingatlah bahwa tuts hitam juga menciptakan musik kayak gitu. Nah,
berhenti untuk adanya kesedihan dalam hidup kita, tapi kita harus bisa nih legowo, kita harus menerima nih kesedihan itu memang suatu puzzle yang bisa melengkapi hidup kita kayak gitu. Jadi fase-fase krisis yang kita alami itu bukannya sebenarnya krisis kayak gitu, tapi sebagai puzzle untuk bisa melengkapi kebahagiaan kita sehingga menciptakan sebuah musik dalam kehidupan kayak gitu. Nah, gimana sih cara keluar dari quarter life crisis ini? Yang pertama, syukuri apa yang ada gitu ya. Ini kayak lagunya The Massive kayak gitu, tapi bukan sebagai lagu saja ya. Jadi emang kita harus apa yang ada gitu, enggak tidak melulu kita melihat apa yang dimiliki orang lain kayak gitu, kayak di sosial media yang itu ada. Jadi memang semakin Allah akan memberikan jalan untuk kita bisa meningkatkan keinginan kita kayak gitu, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain kayak gini. Ini memang suatu kata-kata yang ini sudah menjamur ya, kata-kata ini sudah menjamur, cuman memang susah untuk dijalanin. Cuman kalau misalnya kita bisa melatih diri kita semakin mensyukuri, akhirnya kita juga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, usahakan untuk tidak mengikuti standar dalam lingkungan sosial kayak gitu. Nah, sebenarnya Allah itu kan akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu ya, bukan apa yang kita mau kayak gitu. Jadi pasti kita itu akan diberikan, misalnya kita di keinginannya 7 kayak gitu. Nah, Allah itu pasti akan memberikan 7 itu sebagai batas minimal kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin usaha, kita semakin mensyukuri, pasti Allah akan memberikan lebih kayak gitu. Jadi nggak usah ada standar kehidupan orang lain yang kita tiru kayak gitu. Mungkin kalau misalnya sebagai memotivasi itu lebih baik. Tapi kalau misalnya menjadi bumerang bagi kita, akhirnya kita tidak mensyukuri, akhirnya kita semakin menyalahkan diri sendiri, itu kurang tepat kayak gitu. Temukan motivasi untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, belajar sedikit demi sedikit untuk selalu memperbaiki diri. Dan yang terakhir, komitmen dalam suatu hal yang sedang dijalani. Nah, ini menurut saya hal yang krusial juga ya, komitmen dalam suatu hal. Kadang itu semakin kita merasakan terjal kerikil sudah dijalani, ternyata ada batu itu sudah dijalani, ternyata ada gunung kayak gitu ya. Nah, itu terkadang menjadi komitmen kita semakin rendah kayak gitu, semakin retak komitmennya. Nah, itu kita harus kembalikan lagi nih, kita lihat nih kenangan masa lalu ya, kita lihat spion kita gitu ya. Oh, ternyata saya ini sudah mencapai jalan yang terjal, jalan-jalan yang sudah berkilo-kilometer kayak gitu. Masa sih saya harus berhenti di tahapan ini kayak gitu. Jadi kita lihat masa lalu kita dulu, tapi jangan dijadikan masa lalu itu masa lalu yang kelam kayak gitu, sebagai motivasi bahwa kita sudah ini kayak gitu. Nah, tips mengatasi quarter life yang pertama, keluar dari zona nyaman. Dapat privilege orang tuanya seorang profesor kayak gitu, apa orang tuanya seorang ini apa punya perusahaan ternama PTA gitu. Oh, nanti ini pasti orang tua saya akan ini memberikan harapannya kepada kita. Nah, itu jangan sampai kita terlena. Oke, kalau misalnya kita mau orang tua kita, kalau misalnya enggak, itu malah menjadi bumerang kita kayak gitu kan. Yang kedua, yakinkan diri bahwa masih banyak yang bisa dilakukan untuk masa mudamu kayak gitu. Jadi nggak melulu kok kalau misalnya orang yang kayak ini. Saya pernah membaca tentang anaknya Deddy Corbuzier gitu ya. Si Aska itu sering diketawain temennya, katanya nggak bisa menghitung kayak gitu ya. Katanya nggak bisa menghitung, tapi ternyata dia juara di atlet renang dan catur kayak gitu. Nah, apa yang
yang dapat diambil dari hikmahnya. Jadi nggak melulu orang pintar itu dari akademisi, enggak kok. Jadi masih banyak potensi-potensi yang dapat kita gali sesuai dengan bakat dan minat kita. Jadi yang pertama kita memang harus mengenali dan peka pada diri kita sebenarnya inginnya kita itu apa, keinginan orang tua itu apa. Nah, nanti bisa disamakan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita melulu melihat keberhasilan yang orang lain lihat, yang tidak sesuai dengan potensi kita kayak gitu. Yang ketiga, jalani dan hadapi kondisi yang terjadi karena cuma dirimu sendiri yang dapat menolong kayak gitu. Walaupun ada privilege sebesar apa, sebanyak apa, setinggi apa, itu tetap diri kita yang bisa menolong. Walaupun tadi otak kita ya gurat-guratnya itu tadi jelimet-jelimet, tapi kalau misalnya kita sudah mengenali alur dari otak kita, kita lebih bisa cepat untuk bangkit dari kegagalan kayak gitu. Yang keempat, jangan terburu-buru untuk memberi label pada diri sendiri. Nah, kayak misalnya saya gagal, saya ini tukang nangis, saya itu pengganggu. Nah, jangan mudah untuk memberikan label negatif pada diri sendiri kayak gitu. Tapi juga jangan jangan over juga. Kalau saya terlalu memuji diri itu jangan terlalu over juga. Nanti jatuhnya jadi agak congkak kayak gitu. Yang kelima yaitu jika kamu belum merasa lebih baik, jangan malu untuk melakukan konsultasi dengan tenaga profesional. Nah, gitu. Nah, itu tadi kan sudah kita bahas tentang stres kayak gitu ya. Nah, di sini saya ingin mencoba bersama teman-teman ya untuk terapi nafas dalam kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ada penat gitu ya, kita bisa kita bisa menangani permasalahan sendiri. Salah satunya meminimalkan dengan cara melepaskan ketegangan dan mengurangi stres, yaitu dengan relaksi nafas dalam kayak gitu. Nah, tarik nafas dalam ini adalah langkah pertama untuk rileks. Jadi kalau misalnya kita kan ngerasa ya, kalau misalnya ini saya sudah mulai nggak kekontrol ini diri saya. Nah, itu kita bisa merilekskan tubuh kita. Jadi kita bisa nggak mudah langsung emosional kayak gitu. Nanti kalau misalnya saat quarter life terjadi pada diri kita bisa menenangkan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, pertama dengan duduk di posisi yang rileks. Ini maaf ya, saya tadi sudah bilang Mbak Yulia, jadi PT saya itu sempat hilang. Ini tadi baru bikin, jadi nggak nyempetin untuk ada musiknya gitu ya. Jadi nanti kita duduk bersama-sama, lalu tarik nafas dalam lewat hidung dengan hitungan 1, 2, 3. Nah, lalu hembuskan perlahan, dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Senyamannya mungkin. Nah, itu perlahan kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang, wah iki kok sukses iki kok cepet iki suksesnya. Nah, kita tenangkan diri dulu, baru kita nanti bikin planner yang sekiranya sesuai sama bakat kita kayak gitu. Nah, ini sebagai penutup aja ya, Pak John ini bilang jika dengan memperoleh pengetahuan mungkin akan merusak kesehatan kita, maka sama saja kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Nah, ini artinya apa? Semakin kita tahu, kadang itu semakin kita banyak pinginnya kan ya. Kalau misalnya banyak pinginnya, kalau bersyukur sih masih oke gitu ya. Nanti kalau misalnya banyak pinginnya, pengetahuan semakin tidak terkontrol, semakin banyak tapi keinginan tidak terkontrol, itu bisa merusak kesehatan kita kalau misalnya tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi
bukan cukup tahu juga, kita harus pengetahuan. Tapi kalau misalnya pengetahuan tersebut malah merusak kesehatan kita, pengetahuan ini bukan hal-hal yang akademisi aja, misalnya pengetahuan kayak gosip kayak gitu, itu malah merusak kesehatan kita. Nah, itu mending dihindari aja kayak gitu. Makan dengan sehat, tidur dengan baik, bernafas dengan dalam, bergerak dengan harmoni, seperti itu. Jadi kayak piano itu tadi ya, ada tones hitam dan putih. Satu-satunya kemenangan terbesar adalah memiliki pikiran positif. Untuk itu, terus melangkah, tetap positif dan optimis. Nah, ini Mbak Agnes ini yang bilang ini. Nah, mungkin sekian dari jamuan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, bener-bener itu kayaknya semua lagi butuh ini ya, lagi butuh materi ini, apalagi malam-malam tuh biasanya ada aja yang jadi bahan overthinking gitu, kayak kalau enggak mikir besok Senin, besok Selasa, ya tiap hari mikir sih sebenarnya kan. Ya, jadi itu tadi ya pemaparan dari Kak Salwa. Ini ada teknik relaksasi juga kayak tadi ya. Untuk kita misalnya kalau lagi stres, lagi overthinking, ya tapi jangan sampai pengen mengakhiri hidup ya. Sayang banget itu, rugi kalian ini nanti. Nah, ada teman-teman yang mau sharing, mau cerita tentang kisah hidupnya mungkin boleh. Ada yang mau mengeluh kesahkan tentang apa nih, tentang kuliah kah, atau mungkin buat yang udah kerja, boleh. Mau nanya langsung sama Kak Salwa, dipersilakan. Atau ada yang mau raise hand, boleh langsung open mic. Di sini nggak di mute ya, bukan forum DPR soalnya. Jadi nggak ada yang di mute. Ayo, boleh dah. Tuh, masa nggak ada ini? Wah, tutup aja kali Kak ya. Ini rata-rata udah kerja semua Pak, gimana ini Mbak? Rata-rata ada yang kuliah, kerja. Kayaknya sih ini muka-muka udah selesai. Ayo guys, ada yang mau nanya sama Kak Salwa? Oh, kayaknya memang kurang tepat sih ini apanya materinya ya. Kalau ngelihat dari teman-teman ini kayaknya sudah melewati quarter life krisisnya masing-masing, sudah memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri nih. Oh tapi nggak gitu, tetap aja nih pasti ada aja jadi bahan overthinking. Tengah malam kali ya. Nah itu tuh, wah apa nih? Oh ada yang raise hand, mari kita. Oh ada astu. Lanjut ya, ada nih Kak satu yang mau speak up nih. Ayo, Bang Rudi. No, raise hand tadi. Oh iya. Kayaknya tadi sebelum acara Mas Rudi ini aktif ya. Iya. Sekarang kok pemalu jadi kucing untuk ngetik-ngetik aja nih. Emang umur segini lagi aktif-aktifnya kayaknya. Oke. Krisis mental Kak. No. Iya. Krisis mental. Ya. Bagaimana solusi jika kita hanya stuck di suatu momen, takut untuk melangkah kayak gitu? Yeah. Nah ini karena ini sharing ya, dan di sini saya bukan guru dan teman-teman muridnya itu bukan ya. Ini bisa diceritakan ini apa kayak gimana nih momen takutnya, takut melangkah, apa melangkah mau lewat jurang kayak gitu apa gimana ini? Mau pindah dunia. Mau pindah dunia. Startnya ini kayak gimana nih Mas? Maksudnya kita udah berusaha kayak gitu, tapi kok hasilnya ini aja kayak gitu kan? Apa kayak gimana? Mas Rudi lagi kerja mungkin ya, atau lagi sholat, kok nggak bisa ini ya?
Jadi kalau misalnya stuck itu kita gali lagi potensinya. Emang apa kita itu emang udah di situ ya, emang udah bener pilihan kita kayak gitu. Soalnya kalau di teorinya ya biasanya 3 sampai 4 bulan itu kita bisa menemukan kenyamanan kita 3 sampai 4 bulan. Kalau misalnya 3 sampai 4 bulan itu kok masih tetap aja, itu biasanya memang mungkin kita hanya ikut-ikut dari lingkungan. Mungkin memang sebenarnya itu kita dipaksa oleh orang lain, atau kita memang tidak sesuai sama potensi kita gitu. Kayak gitu. Ini saya menjelaskan sesuai teori aja karena Mas Rudinya juga belum masih malu untuk berbicara kayak gitu ya. Jadi stuck itu ada 3 ya, dan caranya kayak gimana? Nah, kita harus pinter-pinter mengetahui kelemahan kita dulu kayak gitu. Stucknya itu alasannya apa? Kalau misalnya cuma karena ikut-ikut, kita harus cepet-cepet putar arah kayak gitu. Soalnya biasanya memang kalau fase itu 3 sampai 4 bulan itu biasanya kita sudah merasakan kenyamanan kayak gitu. Jadi solusinya kenali potensi lagi kayak gitu ya. Kenapa kok bisa stuck kayak gitu? Oke. Gimana Bang Ruth? Ada tambahan? Mungkin Bang Rudinya lagi Lah, Uti kabur lah. lagi bingung. Kemana dia nanya ini? Masya Allah. Iya. Mana nih? Oh, loh. Apakah Bang Rudi lagi stuck di patah hati atau di Ya. sekolahan, Bang? Nah, Nggak level saya patah hati, Kak. patah tulang ya? Enggak juga. Bagus, alhamdulillah. Nah, ada yang nanya lagi Kak Tua. Assalamualaikum Kak, izin tanya. Apa? Oh, dari siapa nih? Dari Tasya. Oh, Mas Tukang. Min Afwan, bisa dijelaskan perihal komitmen, maksudnya bagaimana menjaga komitmen yang udah dibuat di awal. Misal komitmen untuk berubah ke arah lebih baik, tapi seringnya ada aja aral melintang yang bikin goyah. Nah, gimana tuh? Aduh, ya. Mas Ini Tukang. orangnya puitis-puitis ya, Iya. melintang. Oke. Nah, kita kenali dulu ya arti komitmen itu apa ya. Komitmen itu kan keinginan diri yang harus tercapai gitu ya, komitmen itu ya. Nah, yang udah dibuat, misal komitmen untuk berubah ke arah lebih baik, tapi seringnya ada aja ya arah lintang kayak gitu. Nah, kita kembalikan dulu kayak yang saya jelaskan itu tadi, kita kembalikan dulu. Memang ini sih, memang godaan setan ya. Memang godaan setan sih kalau misalnya semakin besar yang ingin kita dapat, maka semakin besar juga rintangan yang kita temukan kayak gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi start awalnya kita itu semangat awalnya kita itu kita panggil lagi kayak gitu ya. Inner dalam diri kita itu kita panggil lagi. Sebenarnya semangat saya di awal itu gimana kayak gitu agar bisa berjalan lagi. Tapi jangan kita memaksakan diri. Jadi nggak apa-apa, kita males, kita berhenti nggak apa-apa, tapi istirahat saja, jangan berhenti untuk selamanya kayak gitu. Nah, ini yang ditanyakan maksud bagaimana menjaga komitmen, yaitu ya yang pertama kita kembalikan semangat kita dulu. Kalau misalnya memang komitmen ingin meraih hal yang besar, pasti rintangannya besar juga. Nah, itu jadikan sebagai mindset awal. Kalau misalnya keinginannya kita besar, pasti rintangannya besar. Nah, itu pasti ya. Itu udah hukum alam kayak gitu. Nah, yang kedua, kembalikan semangatnya lagi, semangat di awal. Kayak gitu. Ya. Gimana Mas Tukang? Hadir nggak Mas Tukang ini? Siap, syukran, terima kasih. Semoga bisa, ya saya minta doanya sih. Semoga bisa lebih baik dari yang kemarin gitu. Minta doanya ya kakak-kakak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada dari Kak Mariana Ulfa juga. Assalamualaikum Kak, izin bertanya.
Saya sering sekali overthinking masalah kuliah. Saya lihat teman-teman saya pinter-pinter semua, walah. Dan saya sering ngerasain saya tuh nggak bisa apa-apa. Gimana caranya Kak biar rasa itu hilang? Terima kasih Kak. Ya, Nah, ini insecure ini ya. iya, ini sering sekali ya yang terjadi nih. Mbak Marina ya. Yang mana ya orangnya nih? Mbak Marin. Oh, malu juga. Malu. Aku Saya malu. sering juga kayak gitu loh. Ya, saya sering overthinking. Nah, overthinking itu wajar ya. Overthinking itu wajar. Cuman kalau yang ada overnya ini kurang wajar kayak gitu. Nah, biasanya otak kita itu kalau misalnya sudah ada overthinking berarti yang pertama menunjukkan otak kita aktif ya. Kita masih hidup berarti. Yang pertama itu gitu. Kita syukuri dulu, oh overthinking berarti kita masih hidup. Yang kedua, otak kita memang masih berjalan kayak gitu ya. Adanya overthinking itu bukti bahwa kita masih hidup. Nah, kita syukuri dulu kalau misalnya overthinking pasti ada keinginan dari diri kan. Jadi nggak mungkin kita stuck. Kalau yang tadi kan biasanya lawannya stuck itu ya overthinking. Kalau overthinking itu terlalu ingin tapi tidak tahu apa yang dilakukan kayak gitu ya. Kalau stuck kita ingin melakukan tapi ya sama sih nggak tahu juga. Cuman lebih stuck aja gitu. Kalau overthinking ini biasanya ada keinginan dan juga aksi kayak gitu. Dan teman-teman banyak yang pintar kayak gitu. Nah, semua orang itu kan, kalau menurut saya semua orang itu pintar ya, cuman bagaimana kita bisa menggali potensi kita. Sering ngerasain saya nggak bisa apa-apa kayak gitu ya. Nah, ini yang harus dihilangkan. Tapi kalau menurut saya overthinking ini, kalau menurut saya ya, overthinking ini kayak stress itu tadi. Jadi kalau misalnya kita bisa merespon dengan positif, nah otak kita itu akan bisa mencari-cari, mengusahakan gitu ya, mengusahakan kita harus melewati mana ini, biasanya kayak gitu kalau misalnya overthinking itu. Cuman yang harus dihilangkan ini, nggak bisanya ini, kok ngerasa nggak bisa apa-apa, nah ini yang harus dihilangkan. Caranya gimana? Ya gini dulu, kalau misalnya ngelihat teman-temannya pinter, teman-temannya kan pintar dalam bidang A, tapi kita kan belum tentu pintar di dalam bidang A. Ya nggak apa-apa, nggak usah pintar di dalam bidang A dulu. Kita cari bidang kita dulu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu melabelkan diri kita sendiri, menegatifkan diri kita sendiri. Nah, itu yang membuat kita nggak maju kayak gitu. Caranya kenali potensi kita dan jangan melihat kesuksesan orang lain. Kalau misalnya kesuksesan orang lain itu memang bisa memotivasi kita, ya oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita memaksakan, oh semuanya masuk ke kedokteran ini, kok saya cuma masuk perawat ya. Nah itu yang jangan. Belum tentu kok kalau misalnya orang pintar itu beruntung. Bisa jadi kita yang sering yang ini ya yang kurang beruntung dikalahkan bisa lebih menang daripada orang yang pintar kayak gitu. Jadi menurut saya overthinking ini baik karena otak kita masih ada keinginan kayak gitu. Dan lebih baik Mbak Mariana ini coba untuk jangan melabelkan diri sendiri. Cari potensi dulu, kita syukuri kepintaran mana. Tapi permasalahan ini juga wajar ya kita temukan karena memang seringkali kita melihat orang-orang itu kok lebih pintar, tapi semoga aja kita lebih beruntung daripada mereka. Gitu. Kalau katanya Farel, ojo dibanding-banding ke ya kak. Iya kan? Oh iya benar. Ya. Ojo dibanding ke. Ya gimana? Kebetulan saya dari Banyuwangi. Mbak. Oh iya. Jadi sama, saya satu kampung sama Farel. Oh satu kampung. Iya. Kampung artis. Ya gimana Kak Mariana Ulfa? Mana orangnya? Mungkin lebih enak itu kalau misalnya ini Mbak. Kalau kayak gini-gini kan
lebih ke pengalaman ya, enakan Ya. ya karena memang bidang saya itu di konsultasi kayak gitu, enakan Nah, sebenarnya, enakan ngobrol kayak gitu. ayo. Jadi lebih dalam. Kalau misalnya saya jelaskan ini, saya cuma jelasinnya sebagai teori-teori aja kayak gitu, susah dijalanin kayak gitu. Ini yang open mic pada malu-malu ini. Ya, Saya iya. mumpung ada ahlinya nih guys, ayo konsultasi langsung. Sudah ada yang bertanya, Kak. Coba dilihat nih. Oh itu ada. Dari Tasya ya. Oh Tasya, ini via kolom chat juga. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, karakteristik orang kan berbeda ya Kak tiap orang. Pertanyaannya gimana sih cara kita untuk ngontrol diri supaya setiap ada suatu masalah kita tuh nggak kepikiran gitu, agak sulit bagi saya. Terima kasih Kak. Biar nggak kepikiran kalau ada masalah gitu. Cara ngontrolnya tuh kayak mana Kak? Dari Tasya Anggra ini. Iya, ini sama aja ya kayak overthinking gitu ya maksudnya. Sama sih kepikiran. Ya, tapi karakter orang memang beda-beda. Jadi kalau misalnya seringnya itu malam overthinking biasanya. Kalau malam itu karakter orang berbeda-beda, Kak. Ternyata saya itu bingung ya kalau misalnya karakter itu karakter yang kayak gimana, kayak gitu ya. Mungkin ada Ya yang intinya kalau misalnya sering kepikiran, ada masalah itu ya baik. Kalau misalnya ada masalah memang harus dipikirkan dulu. Nanti kita sama-sama kita list. Kalau saya itu biasanya kalau misalnya ada masalah, saya biasanya list dulu. Oh, misalnya seperti apa ya masalah? Ya ini agak susah. Misalnya ada masalah temennya selalu peringkat gitu. Nah, kita list si anak yang peringkat ini biasanya itu belajarnya itu kapan ya, berapa hari sekali ya, ini berapa kali. Saya itu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah yang membuat pikiran yang berlebihan kayak gitu, saya biasanya list usaha-usaha kecil sampai menengah, terus yang luar biasa kayak gimana kayak gitu. Jadi nggak cuma dipikirkan kayak gitu. Cara ngontrolnya saya gitu biasanya. Saya list cara-cara kayak gitu. Ini kok kayak gimana ya? Nggak ini nggak mau bercerita kayak gitu Tasya Anggreni. Kontrol diri supaya. Bang Aziz kayaknya mau raise hand dari tadi. Mana dia? Mau bercerita mungkin tadi udah kelar ya yang pertanyaannya Tasya. Tasya, ada Tasya di sini? Oh, ada. Oh, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Mana nih Bang Aziz katanya mau bertanya. Boleh di open mic? Iya, hadir. Oh iya. Monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator sama narasumber yang kami banggakan. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya yang memang jadi penglihatan saya, kemudian hasil pengamatan mungkin kecil-kecilan, kemudian pengalaman pribadi mungkin juga. Jadi yang pertama itu yang saya mau tanyakan itu pemicu kecemasan itu apa? Kalau memang itu antara pikiran dan hati itu sedang kontradiktif, kira-kira apa ada pemicu lain kecemasan itu? Atau kalau memang itu pemicunya, apakah bagaimana cara kita untuk mensinkronisasi mungkin ya, mensinkronisasi antara pikiran dan hati kita. Kemudian yang kedua, ini penting mungkin bagi kami bagaimana cara membangun lingkungan yang meminimalisir kecemasan itu. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita menyadari nih kita dalam fase, sebutlah fase life of crisis itu, kira-kira apa dampak positif dan negatifnya bagi kita yang saat itu sedang menyadari misalnya.
Terima kasih. Ya. Ada 3 pertanyaan ya tadi ya. Sumber kecemasan. Jadi ansietas ya, kalau misalnya di diagnosa itu namanya kan ansietas, itu memang terjadi karena adanya masalah. Yang pertama karena ada masalah, terus keinginan hati dan pikiran itu memang tidak sinkron. Nah, cuman kecemasan ini terkadang ada yang tanpa pemicu kayak gitu. Ansietas ini kadang kalau misalnya jadi bisa jadi ini tanda gejala dari gangguan kejiwaan kayak gitu. Jadi mungkin ada genetik yang sering entah orang tua ya pastinya kalau genetik orang tua itu sudah punya bawaan mudah cemas kayak gitu. Jadi ada 2 potensi ya, ada non masalah, ada yang karena genetik juga kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa ya Mbak? Tadi pertanyaannya kan ada 3 ya. Yang kedua tadi saya nggak nyatet ya. Menciptakan lingkungan. Oh, kalau Oh, untuk apa tadi? Tentang lingkungan katanya. menata lingkungan, maksudnya rapi-rapi, nyapu-nyapu kayak gitu kan. Saya mungkin lurusin dia, Bu, untuk pertanyaan keduanya. Iya, Gimana cara kita untuk membangun lingkungan yang meminimalisir kecemasan itu gitu? Apakah bisa dibentuk lingkungan yang kayak gitu atau memang nggak bisa? Gitu? Semisal nih saya punya satu kelompok komunitas, kemudian mungkin untuk meminimalisir kecemasan itu gimana cara saya untuk membentuk lingkungan yang seperti itu? iya. Maksudnya membentuk lingkungan yang positif itu Mas Abdul yang membentuk lingkungannya, apa Mas Abdul yang membentuk pikiran agar tidak cemas di dalam diri? Ya, keduanya mungkin ya, kecemasan untuk diri sendiri dan lingkungan yang lain itu. Karena menurut saya kecemasan itu juga lahir dari teman juga mungkin karena pemicu teman untuk kita gitu. Biar untuk mengurangi itu di dalam lingkungan, baik komunitas ataupun apa, itu gimana caranya kalau emang bisa, gimana caranya? Ya, pertama ya memang dari individu dulu kan ya, dari yang kecil dulu individu, kelompok, baru komunitas kayak gitu. Kalau misalnya individu kita sudah kuat, diri kita sudah kuat, kita jangan langsung tiba-tiba masuk ke nauzubillah gitu ya, orang yang mabuk-mabukan kayak gitu, langsung masuk ke PSK kayak gitu. Nah, kita harus bentuk lagi kelompok kecil dulu. Jadi kita setelah kita sudah bisa mengatur hati dan pikiran kita agar tidak overthinking, kalau misalnya kita sudah benar-benar terbentuk ya, baru kita ajak teman yang mempunyai visi misi yang sama. Ini kan cara membentuk lingkungan kan? Yang ditanyakan cara membentuk lingkungan, berarti bisa dikatakan bukan kita yang tiba-tiba masuk di lingkungan yang buruk kayak gitu kan. Jadi caranya ya perkuat dari diri kita sendiri, lalu kita cari kelompok-kelompok orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama kayak gitu. Biasanya kecemasan itu kan terjadi kalau misalnya otak kita itu sudah overload biasanya. Kalau misalnya sudah overload berarti ini kok stuck ya, ini kok gini-gini aja. Nah, kita harus istirahatkan dulu kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu timing-timingnya itu, kalau misalnya, oh ini otakku mau istirahat, ini selesai dulu. Nah, akhirnya kan kita otomatis bisa membentuk ritme-ritme diri kita kan. Kalau misalnya kita sudah kuat, baru kita bagikan ke orang lain. Kalau misalnya sudah 3 orang, misal 3 orang nih, 3 orang, oke kita ini ya, bukan kita pengaruhi ya, kita ajak orang-orang yang mabuk-mabukan apa geng motor ini kayak gitu ya. Ini kayaknya kita bisa nih masuk 3 orang ini kita masuk untuk membenahi kecemasannya mereka. Oh mungkin dia orang-orang yang sama perceraian, keluarganya perceraian, jadi dia untuk agar
bisa menenangkan diri, dia masuk ke geng motor kayak gitu. Nah, kita kan bisa kan, kalau misalnya kita sudah terbentuk 3 orang dengan kemampuan memahami ritme otak masing-masing, nanti kita 3 orang ini baru kita masuk ke geng motor itu. Nah, nanti kita bisa pelajari bersama nanti. Ini loh kalau misalnya ada orang tua yang lagi bertengkar, kamu itu bisa seperti ini gitu. Jadi kamu jangan langsung kecemasan, tiba-tiba cemas, langsung nyilet-nyilet tangan, langsung ke geng motor kayak gitu. Jadi intinya gitu ya, kalau misalnya mau membentuk lingkungan, kita harus tahu timing kalau misalnya kita lagi overload itu kayak gimana kayak gitu. Biasanya kalau sudah overload itu orang itu gampang marah sih. Tanda-tanda kecemasan itu keringat dingin, jantung berdebar, marah tanpa alasan kayak gitu. Nah, ritme-ritme itu yang kita harus kenali dari diri kita agar kita itu tidak langsung cemas kayak gitu. Dikit-dikit langsung tidak bisa kontrol kayak gitu. Dan langsung diistirahatkan. Jangan ini nanggung, ini tinggal dikit, tinggal skripsinya tinggal bab penutup. Nah, itu jangan. Itu kalau misalnya kita memaksakan otak, nah itu nanti bisa jadi nanti setelah bab penutup selesai, kita ngadep ke pembimbing, ternyata sama pembimbing nggak dibales. Cemas lah kita. Nah, lebih baik kita istirahatkan otak dulu. Nanti kalau misalnya udah senang, udah lega, baru kita ketik, nanti kita kirim ke pembimbing, walaupun pembimbing akan menggantungkan, kita nggak akan cemas, kayak gitu. Jadi di-fresh-kan dulu otaknya, kayak gitu. Mungkin yang ketiga tadi, apa ya? Tentang Salah? yang ketiga, Bang. Iya, Oh ya, yang kalau nggak ketiga salah tadi, menyadari misalnya kalau kita menyadari kalau kita di fase itu kira-kira dampak positif dan negatifnya untuk kita itu gimana gitu. Kalau kita oh iya, kuat. Nah, jadi quarter life itu kan selalu terjadi, tapi nggak semuanya orang merasakan kayak gitu, kayak orang cacar 1 hari 1 kali seumur hidup, ya nggak gitu juga kayak gitu. Jadi quarter life ini bisa tidak dirasakan tapi selalu dialami kayak gitu. Positif negatifnya, kalau misalnya kita ya itu tadi ya, kalau misalnya kita berlebihan menyikapi, nanti jadinya itu ya stres, ya cemas itu tadi. Negatifnya kayak gitu quarter life. Oh, orang ini sukses, oh orang ini sudah nikah, oh sudah punya anak, oh sudah punya mobil. Nah, padahal kita masih baru masuk ke quarter life. Sedangkan quarter life itu kan sampai 30 tahun. Harusnya wajar di 25 sampai 30 itu kita masih terseok-seok gitu ya. Kita masih jatuh, bangkit lagi, tapi ada juga yang quarter life di 25 langsung sukses kayak gitu. Sebenarnya dia mengalami quarter life, cuman karena dia itu bangkitnya cepat, positifnya itu langsung respon positifnya itu baik, dia langsung merasakan, oh ini kayaknya aku harus pilih ini nih. Oh, quarter life ini memilihnya ini, kayak ini, harus ini. Nah, itu seperti itu, kayak gitu. Tapi jangan ditunggu, oh nanti usia segini aku mengalami quarter life, enggak ditunggu kayak gitu ya. Jadi positif negatif itu berjalan sendiri kayak gitu. Ya positifnya itu kalau misalnya kita ya mengalami fasenya itu cepat, ya kita cepat bangkit kayak gitu. Intinya kenal jatuh bangunnya kita kayak gitu loh. Adanya quarter life itu kita bisa mengenali jatuh bangun dan tidak menjadikan overthinking kayak gitu. Wah ini kok aku jatuh-jatuh terus. Nah, karena kita sudah dapat materi ini, nah kita harus menyadari, oh berarti ini memang saat quarter life-nya aku ini. Jadi saat jatuh bangunnya aku kayak gitu. Berarti kalau misalnya aku jatuh bangun, aku harus lebih semangat, lebih usaha kayak gitu. Nah, akhirnya kan yang tadinya negatif
jadi positif kayak gitu. Gimana Bang Ajis? Oke, terima kasih. Oke. Ini kayaknya Ini Mas Abdul ini usia berapa ya? Kalau boleh tahu. 27. Oh, 27. Udah tua dia. Seusia dengan Bang Rudi. Oh, nggih. ini kan kayaknya sejenis sama pertanyaannya Hairunisa ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu apakah kita sedang mengalami quarter life crisis atau sekedar kurang bersyukur dengan keadaan. Ini kayaknya relate ya sama yang jawaban tadi dari pertanyaan Aziz. Jadi kayaknya udah ini ya semua di situ tadi udah kejawab juga ya untuk Hairunisa. Ini ada yang rada panjang nih pertanyaannya. Audiens masih mau lanjut apa gimana, soalnya kok di pamflet tuh 21.30 kita udah selesai sih sebenarnya. Cuman kalau masih banyak pertanyaan ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Gimana Kak? Boleh kita nanya lagi nih? Gimana? Lanjut ke Lanjut. Boleh kita Kalau nanya lagi? sumbernya free mungkin boleh. Buat yang belum nih ya, bentar dulu satu-satu dulu. Agak panjang dari Sria. Afwan Min izin bertanya, saya kan tipe orang yang suka nggak percaya diri gitu. Setiap kali melakukan sesuatu, pikiran saya seolah mengatakan kalau saya nggak bisa apa-apa dan cuma beban dunia aja. Meski saya tahu pikiran saya sendiri itu saya yang judge ya. Tapi kadang juga dengan melihat tatapan orang sekitar tentang saya kadang seperti itu. Jadi gimana nih Kak cara kita mengontrol pikiran? Nah, mengontrol pikiran sih ini lebih kepada gimana caranya supaya nggak ngejudge diri sendiri. Tapi kayaknya tadi udah ada sempat di-spill juga ya Kak tadi sama Kak Salwa. Mungkin mau biar lebih kena gitu sama masalahnya. Ini kayaknya kan lagi cerita enakan langsung ada case reportnya gitu loh. Nah itu makanya Iya, ini nggak ada yang mau open mic ini. Mana Kak Seria yang tadi yang panjang pertanyaannya nih, Masya Allah, mana dia? Mana ya tadi ya? Ayo guys, open mic soalnya ini di sini tuh kalau saya baca ya, ini kan ada HDR-nya. Kalau misalnya ini kan sambil belajar juga ya, ada yang atas juga kan ya di sini ya. Oh ya banyak Kak. Kan ada tanda gejalanya nih. Ada pikiran seolah mengatakan kalau saya nggak bisa apa-apa, wah ini udah HDR, ini orang sudah HDR, cuma beban dunia aja. Nah ini kayak gimana ini kok kayaknya mengancam sekali. Sampai ke judge sendiri juga. Mungkin cerita lebih enak sih sebenarnya. Jadi gimana nih Kak cara mengontrol pikiran gitu. benar ya Kak, sudah harga diri rendah ya. Iya, sudah HDR nih. Sudah 3 nih. Iya. Sudah masuk vaksin ya, tutupnya kita ke perawatan jiwa ya. Banyak di sini soalnya nih, makanya pertanyaannya panjang ini. Boleh mungkin yang mau open mic guys. Ya intinya kalau misalnya di teori aja ya, kalau misalnya HDR itu kan kita harus bisa, ya itu balik lagi kita mengenali kemampuan potensi diri, jangan melihat orang lain kayak gitu. Kalau misalnya ada cerita itu lebih enak ya, ini mengejudge-nya itu yang kayak gimana kayak gitu. Intinya gitu ya, kalau misalnya kita sudah over sama pikiran kita, yaitu istirahatkan dulu. Ini jawaban teori aja ya, suka over berarti ya istirahatkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah membaik ya kita coba kenali diri lagi, potensinya di mana, dan coba syukuri lagi biar tidak mengejudge kayak gitu. Ya solusinya ya solusi yang kayak gini-gini aja ya. Intinya gitu ya Mbak ya. Mbak Sria. Mungkin kalau misalnya kepingin ngobrol, ini soalnya kalau saya baca lihat ini ya
ini sudah masuk ke diagnosa ya, sudah penarikan diagnosa. Boleh sih kalau misalnya mau ngobrol biar lebih privat ya nggak apa-apa. Soalnya saya nggak mungkin langsung kasih solusinya kayak gini, nanti nggak sesuai sama permasalahannya kayak gitu. Jadi saya berikan solusi yang memang general aja kayak gitu. Semua solusi itu adalah berdamai dengan diri sendiri katanya. Domba yang tersesat. Iya, benar sih. Berdamai dengan diri sendiri. Tuh, ada pertanyaan lagi Kak, gimana caranya supaya nggak jadi followers katanya? Setidaknya punya arah tujuan sendiri. Nggak jadi followers. Mas dari Mas Tukang lagi pertanyaan. Bukan. Gimana sih caranya gitu aja. Kalau misalnya followersnya bisa mengalahkan idola ya nggak masalah, Mas. Kalau menurut saya loh ya. Kan banyak ya pelatih itu, pelatih badminton, belum tentu dia juara. Tapi yang sering melatih kan berarti kan followers ya. Kayak Taufik Hidayat, kayak Simons, itu kan dia followersnya pelatih ya. Tapi yang juara followersnya loh. Jadi kan ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi followers ya nggak apa-apa. Yang penting kita sesuai sama keinginan kita gitu loh. Jadi kita bisa mengalahkan idolanya kayak gitu. Jadi lecutan ketika dan menggoda setan. Oh iya. Ya intinya kalau menurut saya jadi followers itu tidak haram kok. Jadi followers itu baik-baik saja kalau misalnya memang sesuai sama potensi. Toh ya jadi followers kalau misalnya kita beruntung bisa mengalahkan idola ya bagus. Kayak gitu. Ya, gimana Mas Tuk? Mas Kang? Terima kasih. Maksudnya gimana? Aduh, maaf ya rame. Di mute ya. Bisa bertanya lagi. Bang Rudi ini coba open mic, Bang Rud. Boleh bertanya tapi harus open mic sekarang. Lupa dong, harus dicatat. Yo, cepetan. Open mic. Gak boleh nanya. Aku ketik aja. Diketik aja. Boleh dah. Boleh. Sudah semua sih sebenarnya. Sudah semua, ya, Mbak ya. Iya, sama. Sebenarnya kan sama aja sebenarnya ini karena apa ya? Kayak tadi katanya ke Salwa itu sebenarnya enaknya langsung kayak gini ya, konseling gitu ya. Ada feedback dari yang nanya juga. Harus biar. Iya, toh ya ini kan teman-teman sendiri kan. Jadi ya udah saling kenal kayak gitu kan ya. Kak, mau nanya lagi, Kak. Ya, siapa tuh tadi? Itu lihat yang di chat. Oh, takut melihat matanya ada bilang aku di notice apa gitu. Mungkin sudah masuk harga diri rendah lagi Kak. Kagak sih. Yang penting bukan ISOS ya. HDR dulu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ISOS langsung. Bagaimana cari kita? Oh, tips buat supaya nggak grogi mungkin ngomong sama orang. Nah, mantap itu, Ya, bener. Kalau takut melihat matanya dan kita kan juga harus punya tata krama yang baik ya. Lagi ngobrol itu personal kita kan, personal brandingnya kita kan juga harus baik. Nah, ya mungkin bisa ngelihat dahi kan gitu kan. Kita diajarkan tetap bisa sesuai polos, tapi bisa lihat dahi kayak gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri.
ya aja. Maksudnya ini sama lawan jenis gitu ta. Ini Ya, apa nih? gitu ta. Apa gimana ya? Meningkatkan Sama cowok juga tetap takut kayaknya nih. Kak. Ya enggak lah Kak, kalau sama cowok kan biasa. Oh, kan itu orang, ngomong sama orang, berarti orang kan secara general kan cewek cowok kan. Ini orang apa nih maksudnya dulu nih? Orang. Iya juga sih, terkadang. Hmm? Itu misalnya sama orang yang nggak dikenal gitu loh. Orang yang nggak dikenal. Orang baru. Atau mungkin baru saya bertemu, ya orang-orang baru lah. Oke. Oke apaan? kayak masih ospek gitu ta. Lagi ospek di perkuliahan kayak gitu, terus mau mencoba. Ya. Takut. Ini yang punya pertanyaan nggak jelas. Mana? Oi, Marut. Iya. Oh iya, dia bilang. Atau bertemu dengan Iya. orang baru bersama. Ketemu orang baru mungkin kan maksudnya. Ya, ketemu orang baru. Oh, nervous kayak gitu ta maksudnya. Iya, iya Kak. Keringat dingin kayak gitu. Ya enggak sih sampai keringet dingin. Grogi aja. Ya Iya. mungkin masnya suka, mungkin ada benih-benih gitu tak. Semua orang Gimana? tapi Meningkatkan ya enggak kepercayaan dong. diri. Kalau ini saya itu tadi bacanya itu mungkin lagi ini ya oral presentation. Saya kira itu tadi itu takut melihat panelisnya kayak gitu ya. Jadi nggak Suaranya berani. yang tadi Kak, sinyalnya mungkin. Ya, putus-putus. Suaranya enggak jelas. Oh Ya, iya, putus-putus. putus-putus ya. Iya tadi kalau Iya. misalnya yang saya baca tadi nangkepnya saya itu mungkin Mas Rudi ini lagi presentasi, lagi oral presentasi, terus malu kali ya menatap wajahnya juri. Saya kira itu tadi gitu. Ternyata ini kepercayaan ketemu orang baru dan wanita kayak gitu ya. Ini kok jadi ke sini ya. Yang menurut saya Semua, ya Kak. wajar aja sih. Soalnya Enggak harus ke wanita ya kalau doang sih. malu ke semuanya. Ya, sama orang baru tapi takut dibilang sok kenal lah gitu, kayak gitulah. SKSD. Sering takut lah. TBL. Oh, dikira SKSD. Ya nggak apa-apa, Ya, sebenarnya semua orang itu kepinginnya kan didului ya. Sedangkan orang, gimana ya, ada yang mendului itu mereka lebih suka gitu. Nah, bangun prinsip kayak gitu aja. Dan jangan sampai jangan putus asa kalau misalnya tiba-tiba responnya dia itu buruk ke Mas Rudinya. Misalnya kita sudah membangun, oke saya kenalan dulu kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya penerimaannya itu buruk, ya Mas Rudi juga harus legowo gitu. Jadi kuncinya dua. Intinya orang itu pasti akan senang kalau misalnya ketemu sama orang yang ramah itu suka. Nah, mindset-nya itu dibangun. Yang kedua, jangan sampai menyalahkan orang lain kalau misalnya responnya nggak sesuai sama Mas Rudi inginkan kayak gitu. siap Kak. Ya kayak gitu. Ya, udah cukup? Marut. Siap. Oke. Ada yang mau konsultasi lagi? Yes, terakhir mungkin nih ya, sebelum kita tutup. Mungkin hostnya mau nanya ini. Host, waduh, nanti lah di belakang layar. Jangan dulu sekarang lah. Ada yang raise hand nih Kak, Sakiatul. Boleh di mana nih yang raise hand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya di sini mau cuma konsultasi sedikit dari fakta yang saya dapatkan dari pengalaman teman-teman juga di sini.
Yang saya tanyakan tuh seberapa jauh sih pemikiran itu mempengaruhi kesehatan seseorang? Karena di sekitar saya tuh banyak teman-teman saya tuh langsung terlalu cemas begitu, baru mendapatkan kabar atau berita belum terjadi benar atau tidak, mereka langsung kayak down gitu, kayak kayak ada langsung sakit perut lah, kayak terus jantungnya kayak berdebar kencang, kayak gitu sih. Jadi yang saya tanyakan itu, seberapa jauh sih pemikiran itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Itu aja sih, Kak, mungkin dari saya. Iya. Kayak ini ya, kayak COVID kayak gitu ya. Sebenarnya nggak sakit, tiba-tiba sesak Iya. nafas kayak gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Iya sih, bisa jadi di sana juga. Ini ada psikis. Kalau menurut saya dan menurut referensi yang saya baca, memang psikis itu memang potensi yang pertama ya setelah gen. Ya, jadi kalau misalnya penyakit bawaan itu memang genetik yang pertama. Kalau misalnya yang tidak bawaan itu memang psikologis. Ini kan ada, maaf ya, saya lupa ini sebutannya ya. Jadi kalau misalnya ada orang bersin, tiba-tiba kita ikut bersin. Orang batuk, kita tiba-tiba ikut batuk, kita ikut panik kayak gitu ya. Itu ada istilahnya sendiri, psikis. Saya lupa ya. Nah, intinya sangat berpengaruh, iya pasti sangat berpengaruh. Jadi psikologis kita itu kan memang pengendali ya. Organ pertama jantung, organ kedua kan otak kayak gitu. Jadi kalau misalnya jantungnya itu sudah berdetak, nah itu pasti langsung ritmenya kan ke otak kayak gitu ya. Memang sebenarnya pusat pengendali itu otak, tapi organ pertama yang di pusat pengendali hidup itu jantung kan. Jadi memang psikologis itu ini memang yang sangat sangat berpotensi yang membuat hidup kita itu terganggu itu memang psikis kayak gitu. Jadi yang ditanyakan itu apakah sangat berpengaruh kayak gitu ya? Iya, sangat Pikiran berpengaruh. seseorang itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi pikiran itu. Jadi caranya gimana ya? Harus bisa menenangkan diri sendiri kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Iya. Udah cukup. Udah kelar ya. Berarti udah terjawab pertanyaannya tadi. Ini kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, ini kan kita waktunya terbatas ya via Zoom. Boleh nanti, tadi udah tak tulis di kolom chat, di follow Instagramnya @pena_mujahid. Buat teman-teman yang pengen lebih jauh tahu apa itu tentang kesehatan mental, terus cara ngatasinnya kayak mana, istilahnya mau sharing atau mau konsultasi boleh via IG, nanti di sana ada kontak personnya juga. Oh ya, for your information, Pena Mujahid itu isinya para volunteer ya, yang memang spesifikasinya nggak cuma dari basicnya kesehatan, tapi ada juga guru, terus bergerak di bidang literasi juga. Udah banyak kegiatannya, boleh dilihat ya di Instagram @pena_mujahid. Ya, ini kalau udah nggak ada yang bertanya, mungkin kita tutup aja Kak ya, karena udah. Izin bertanya Kak. Oh iya, itu boleh. Mujahidnya kalau mau konsultasi berbayar apa free Kak? Maaf. Oh, Kak Agis free ya kayak? Free kok. Ini kita nggak narifin kalau misalnya. Karena untuk diskusi nggak ditarifin Kak. Oh iya, mana Kak Agis? Ini ada foundernya langsung nih di sini. Yes. Ya, ini tambahan tadi ada. Mohon Kak Salwa, boleh saya tambahin sedikit? Boleh. Oke. Tadi itu oh ya, yang masalah ini ya. Tadi mempengaruhi tentang
kondisi fisik ya, memang sangat ya banyak pasien yang psikosomatis gitu. Sebenarnya dalam diagnosa medisnya itu sudah sembuh total, tapi ternyata cemasnya itu yang menyebabkan dia itu masih merasakan misalnya kayak dia ini abdominal vein gitu, diagnosa medisnya, tapi ternyata sudah selesai gitu dengan masuk ketorolak 3x1 dan sudah semuanya sudah selesai, tapi ternyata dia masih sakit gitu, mengeluh sakit. Ternyata itu bukan dari penyakitnya, tapi ternyata itu cemasnya yang berlebihan itu yang menyebabkan terjadinya itu kontraksi di struktur tubuh gitu, yang menyebabkan itu mengalami keluhan yang menurutnya itu dari sugestinya itu sendiri. Jadi sugesti itu yang membuat dia seperti itu gitu. Makanya kebanyakan pasien-pasien yang sakit itu tuh kita sebagai tenaga medis itu sangat memperhatikan bukan hanya kesehatannya saja ya, dia datang dengan keluhannya saja, tapi psikisnya juga penting sekali gitu. Itu aja sih mungkin. Oh iya benar, terima kasih. Soalnya maaf. Itu mungkin. Maaf ya, Uti. Iya. Iya Kak. Lagi, Masya Allah luar biasa ini. Nah ini nanti kalau teman-teman ngubungin Pena Mujahid, nah ini beliau selaku founder ya, boleh kalau mau sharing. Foundernya ini Siap. sekarang tugasnya di RSUD Lombok Timur, iya. Ada lagi? Udah cukup kayaknya ya. Di Iya, Kak. sana jam berapa Kak Salwa sekarang? Berarti jam 9 ya Kak ya? Iya, jam 20.51 kalau di sini. Oh, jam 9. Mungkin terakhir Kak ada closing statement dulu untuk materi kita pada malam hari ini, boleh Kak Salwa? Biar ada teman-teman buat oleh-oleh, buat nulis story kayak nanti tag @tp_mujahid. Closing statement dari Kak Salwa. Oh ya, intinya karena hidup itu masih panjang ya, dan jangan karena hidup itu masih panjang dan potensi-potensi yang kita miliki juga masih banyak kayak gitu, dan jangan sampai puas dengan keadaan dan jangan melihat keberhasilan orang lain kayak gitu. Jadikan keberhasilan orang lain itu motivasi kita kayak gitu. Ya. Itu aja Kak. Kalau boleh nambahin ya, closing statement ini sebenarnya bukan tapi ngutip aja sih. Kalau katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Nah, jadi kita ya udah sebagai muslim gitu kan ya, kita punya pedoman, kita punya tujuan yang mana kan nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat kelak. Ya bagi kita yang memang merasa sekarang lagi banyak-banyaknya ujian atau quarter life crisis khususnya gitu, back to Allah, karena walaupun nggak ada tempat bersandar, setidaknya kita juga punya tempat bersujud kan. Ya mungkin bersandar di sini dalam artian bersandar dalam tanda kutip ya gitu. Kita masih punya Allah dan insya Allah kita di sini sama-sama untuk keluar. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung bisa ya tadi ke Instagram @tpena_mujahid. Sebelum kita tutup mungkin sesi foto bersama Kak, boleh ya? Kita open cam deh guys. Ya. Udah semua nih? Ya, belum. Ya, open cam dulu ya teman-teman. Buat yang nggak berhalangan open cam, boleh di open cam untuk dokumentasi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Kak Agis ada ini nggak, simbol jari untuk Pena Mujahid, mungkin ada apa? Nggak ada ya? Kalau BSMI kan C ya.
ya malah sebut biasanya. Oh ya, udah Kak. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Salwa yang telah berkesempatan untuk sharing ilmunya yang luar biasa banget pada kita malam hari ini. Semoga ini bukan jadi pertemuan kita yang terakhir, pertama dan terakhir, tapi ini menjadi awal bagi Pena Mujahid untuk melambungkan sayapnya, mengepakkan sayap di dunia kesehatan mental, khususnya buat generasi Z dan juga gen milenial. Ya, majelis kita pada malam hari ini, semoga apa yang kita sharing, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, astagfirullah ya kali, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Jangan, terima kasih jangan ucapannya. overthinking. Udah.